Saat semua orang sibuk ngomongin Conor McGregor bakal ngerujak Max Holloway di UFC 329, tiba-tiba muncul kabar yang bikin peta UFC berubah total. Islam Makhachev ternyata lebih tertarik memburu petarung yang belum pernah kalah. Tapi tunggu dulu, kalau McGregor benar-benar berhasil melewati Holloway, bukan gak mungkin jalan menuju duel super gila melawan Makhachev bakal terbuka lebar. Ngomongin dunia UFC sekarang, satu nama yang lagi duduk nyaman di singgasana kelas welter jelas nggak bisa dilepas dari sosok Islam Makhachev. Petarung asal Dagestan itu sekarang bukan cuma dikenal sebagai mantan raja kelas ringan, tapi juga sebagai salah satu petarung paling dominan yang pernah masuk ke dalam oktagon. Tapi di tengah panasnya persaingan kelas welter, muncul satu pernyataan yang bikin banyak fans langsung ngangkat alis. Bukannya memilih Yan Jerry yang selama ini dianggap jadi kandidat terkuat untuk mendapatkan kesempatan perebutan gelar berikutnya, Islam justru terang-terangan bilang kalau dirinya lebih tertarik menghadapi Michael Morales. Sekilas mungkin terdengar aneh loh, karena kalau melihat gaung nama, Yan Jerry jelas lebih sering muncul di pemberitaan. Gaya bicaranya yang kontroversial, kepercayaan dirinya yang tinggi, dan kemampuannya memancing perhatian publik membuat petarung asal Irlandia itu menjadi salah satu figur paling mencolok di divisi welterweight. Tapi ternyata Islam punya alasan yang menurutnya jauh lebih penting daripada sekadar popularitas atau besarnya perhatian media. Yang dia incar adalah warisan loh. Buat petarung sekelas Islam Makhachev, menang saja ternyata sudah tidak cukup lagi. Di titik karirnya sekarang, setiap pertarungan harus punya nilai sejarah. Setiap kemenangan harus memberikan dampak yang bisa dikenang bertahun-tahun ke depan. Dan menurut Islam, Michael Morales menawarkan nilai itu. Kenapa? Karena sampai hari ini Morales masih belum terkalahkan. Rekor sempurna 19 kemenangan tanpa satupun noda kekalahan membuat nama petarung asal Ekuador itu menjadi salah satu aset paling berharga di divisi welter. Dalam pandangan Islam, jika dirinya berhasil menjadi orang pertama yang mematahkan rekor sempurna Morales, maka nilai kemenangan tersebut akan jauh lebih besar dibandingkan mengalahkan Ian Garry. Logikanya sederhana nih. Kalau Islam mengalahkan Garry, sebagian orang bakal langsung mengingat bahwa Garry pernah dikalahkan sebelumnya. Artinya, kemenangan itu tidak akan terasa seistimewa ketika mengalahkan petarung yang masih menjaga angka 0 di kolom kekalahan. Makanya Islam secara terbuka mengakui bahwa dari sisi warisan karir, Morales jauh lebih menarik. Pernyataan itu langsung memancing diskusi panjang di kalangan fans UFC. Karena selama beberapa minggu terakhir, banyak yang mengira Yan Garry sudah hampir pasti menjadi lawan berikutnya. Apalagi setelah performanya yang dianggap sangat meyakinkan dalam laga terakhir. Banyak analis bahkan sudah mulai membahas bagaimana gaya bertarung Garry akan cocok atau justru bermasalah ketika berhadapan dengan mesin gulat khas Dagestan milik Islam. Namun tiba-tiba arah pembicaraan berubah. Islam justru ngebuka pintu untuk Michael Morales. Смотрел, но сейчас Моралес тоже. Если выбирать между Моралесом и Яном, я, честно сказать, для своего имени, для наследия выбрал бы Моралеса. Почему? Потому что он сейчас непобежденный. Если завтра выиграешь Яна Гарри, будут говорить, его Шавкат побеждал там несколько боев назад. И, я согласен, что они оба претенденты. Еще вот я не списываю со счетов, хотя все стараются списать Камару Усмана со счетов, но дайте того же Усмана этим двум пацанам. Я не думаю, что он ему столько. Даже я больше на storonie, что Усман выиграет. Michael Morales sendiri datang membawa momentum yang luar biasa. Petarung muda asal Ekuador itu terus menanjak tanpa menunjukkan tanda-tanda melambat. Setiap kali masuk oktagon, dia selalu terlihat semakin matang. Kemenangan demi kemenangan membuat banyak pengamat mulai melihatnya sebagai ancaman nyata bagi siapapun yang berada di puncak divisi. Di sisi lain, Yan Jerry juga tidak kalah meyakinkan. Meski pernah merasakan kekalahan, dirinya berhasil bangkit dan kembali menunjukkan kualitas sebagai salah satu petarung elit kelas welter. Keberhasilannya mengalahkan lawan-lawan papan atas membuat namanya tetap berada di barisan terdepan perebutan tiket menuju pertarungan gelar. Belum selesai sampai di situ. Ada juga nama Carlos Prates yang diam-diam ikut ngintip peluang loh. Petarung berbahaya itu sukses mencetak kemenangan besar yang membuat banyak orang mulai mempertimbangkan dirinya sebagai calon penantang berikutnya. Dengan kata lain ya, situasi kelas welter saat ini benar-benar panas. Semua orang punya argumen masing-masing tentang siapa yang paling layak mendapatkan kesempatan menghadapi Islam Makhachev.
Kalau ada satu nama yang selalu bisa bikin dunia MMA langsung ribut cuma gara-gara satu kabar doang, nama itu jelas Conor McGregor. Mau dia bertarung atau enggak, mau dia menang atau kalah, mau dia ngomong satu kalimat atau cuma upload foto latihan. Pokoknya kalau Conor muncul, dunia MMA langsung berubah jadi pasar malam loh. Dan sekarang setelah bertahun-tahun dihantui cedera, spekulasi, kontroversi, dan tanda tanya yang gak ada habisnya, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu itu semakin dekat. Conor McGregor bakal balik lagi ke UFC, bukan untuk comeback biasa atau tampil buat menyapa fans, tapi comeback yang langsung meledak karena lawan yang menunggunya adalah Max Holloway, salah satu petarung paling berbahaya yang pernah menginjakan kaki di UFC. Pertarungan yang bikin banyak fans langsung nostalgia karena kedua nama ini pernah bertemu bertahun-tahun lalu ketika mereka masih sama-sama muda dan lapar. Tapi sekarang situasinya beda jauh. McGregor datang sebagai legenda yang mencoba membuktikan bahwa dirinya belum habis, sedangkan Holloway datang sebagai veteran elit yang masih aktif menghajar siapa saja yang berdiri di depannya. Makanya banyak orang langsung bertanya-tanya, masih sanggup nggak sih Conor tampil seperti dulu? Karena jujur aja nih ya, sudah terlalu lama McGregor jauh dari suasana perang sesungguhnya. Cedera kaki yang mengerikan, aktivitas di luar MMA, bisnis, berbagai urusan pribadi, semuanya membuat perjalanan karirnya terasa seperti terhenti loh. Bahkan ada fans yang mulai percaya kalau versi terbaik Conor mungkin sudah tinggal kenangan. Tapi ternyata nggak semua orang setuju dengan anggapan itu. Salah satunya adalah Dillon Danis. Dalam pandangannya, banyak orang hanya melihat berapa lama McGregor absen tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Karena menurut Danis, McGregor yang sekarang bukan yang sibuk nyari perhatian. Saat banyak orang mengira McGregor sedang menikmati status superstarnya, ternyata menurut Danis, pria Irlandia itu justru menghabiskan sebagian besar waktunya di Sasana. Dia mendatangkan partner latihan tangguh, menjalani sesi latihan keras, dan fokus penuh ke satu tujuan, menghancurkan Max Holloway. I mean, he's always been a dedicated guy. Obviously, everybody knows his stuff throughout the years with the injuries and, stuff going on. But him not going to the White House card, him not going to all, like I said before, he is living in the gym. I'm telling you right now, he's living in the gym. He's bringing in tough training partners. He is focused. He's like beyond focused. Like not like, man, I never seen him this dialed. Like I mean, I see him this dialed in, but he just, yeah, I don't know. It's a different kind of dedication that he has right now, and I think that he's gonna clean Max. I'm telling you, at that weight, in the way that his body's looking, and the way he's training, and the way he's putting the dedication in the hours, there's no one that can come back from layoff. I don't believe in ring rust because I've been out for a long time when I come back, and I think ring rust is a mindset, and anybody's gonna beat a mindset, it's Conor. Dia bahkan memprediksi pertarungan tidak akan berlangsung lama. Menurutnya, McGregor akan menemukan targetnya sejak awal, dan Holloway bakal tumbang sebelum pertarungan memasuki ronde-ronde akhir. Tapi ternyata cerita belum berhenti sampai situ, karena setelah membahas Holloway, Danis langsung mengarahkan pandangannya ke target yang lebih besar, Islam Makhachev. Nama yang saat ini berdiri di puncak dunia MMA sebagai salah satu petarung paling dominan di planet ini. Menurut Danis, kemenangan atas Holloway hanya akan menjadi langkah pertama. Tujuan sebenarnya jauh lebih besar, jauh lebih gila, dan jauh lebih bersejarah. Conor McGregor ingin mengejar sesuatu yang belum pernah berhasil diraih siapapun dalam sejarah UFC. Triple Crown, gelar juara di 3 divisi berbeda. So, I think people are really underestimating him. I don't want to give too much away, but I'm telling you, the old Conor McGregor, I'm like saying that because he's always, Conor McGregor, but he is going to hurt Max really badly, I think he's going to knock out Max, and then it's going to be him and Islam. Bayangin loh, dari kelas bulu, naik ke kelas ringan, lalu mencoba merebut mahkota di divisi lain lagi. Kalau itu benar-benar terjadi, nama McGregor bakal masuk ke level legenda yang mungkin sulit disentuh siapapun. Masalahnya tentu saja ada satu rintangan raksasa yang berdiri di depannya. Dan rintangan itu bernama Islam Makhachev, mesin kemenangan dari Dagestan. Petarung yang sampai hari ini masih terlihat seperti teka-teki yang belum berhasil dipecahkan banyak orang. Jadi sekarang semuanya kembali ke satu pertanyaan besar. Apakah Conor McGregor benar-benar masih memiliki sihir lamanya? Atau justru Max Holloway akan menjadi orang yang mengubur mimpi comeback terbesar dalam sejarah MMA modern? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.